He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael,
Terpujilah Engkau Tuhan, kehadiran-Mu di tengah kami. Kami memuji dan menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Kita mau katakan, Yesua, Benome, Oka, Verati, Etmakuka, kita katakan
Anak sahabat bisa ke depan. Baruata Yahweh Eloheinu melech olam, Baruata Yahweh Eloheinu melech olam. Asar kinsanu bemisotai lebanim Yisipka Elohim ke Efraim berkemenasi Yisimai Elohim ke Sarah Ribka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak kecil menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka aja kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapak berkati mereka semua jadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak, sementara kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa pikiran kami, berbicara ya Maha Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu. Demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Nuha. Kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul Sakarpe Dewi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu Sakarpe Dewi? Sakarpe Dewi dalam bahasa Jawa artinya semaunya sendiri, semau gue, semaunya sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang dia pingini saja. Itu namanya Sakarpe Dewi, saudara. Semaunya sendiri. Jadi gak bisa diatur, tidak bisa ngikutin aturan. Nah, inilah yang namanya Sakarpe Dewi atau semaunya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Nah, di akhir zaman ini banyak sekali orang yang sakarpe dewe atau semaunya sendiri, sehingga hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nah, di akhir zaman ini banyak sekali, saudara. Dan ini terjadi bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang semaunya sendiri, sesuai seleranya sendiri, sakarpe dewe, semaunya sendiri. Sehingga apa? Hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Artinya aku untung, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya rugi, saya nggak mau. Nah, pokoknya segala sesuatu yang untuk kepentingannya sendiri, saudara. Itulah yang terjadi. Nah, jauh sebelumnya, saudara, ada orang yang juga sering melakukan kehidupan semaunya sendiri, saudara. Kenapa? Karena saya merasa punya jabatan, saya punya uang yang banyak, saya punya segala sesuatu semuanya, sehingga dia sesuai dengan apapun, sehingga apa yang dia pingini harus terjadi, dan itu harus sesuai dengan seleranya sendiri, bukan apa maunya Tuhan. Saya memberi satu contoh, saudara, sakarpe dewe, ya. Kita akan lihat contohnya, saudara. Ya, kita akan lihat nih. Contohnya adalah Naaman, saudara. Kita akan lihat contohnya adalah Naaman. Yang Naaman ini seorang panglima tentara Aram. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab 2 Melahim atau 2 Raja-Raja 5. Ayatnya 11 dan 12. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Perhatikan baik-baik.
2 Melahim 5 ayat 11 dan 12. Demikian Dafar Elohim. Tetapi Naaman marah dan pergi serta berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik daripada semua air yang ada di Israel? Bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan kemarahan. Nah, 2 ayat ini kalau kita baca jauh sebelumnya menceritakan bahwa Naaman, panglima tentara Aram ini, saudara. Nah, Naaman ini seorang yang sangat disegani, panglima yang sangat dihormati, saudara. Tetapi dia memiliki kelemahan, yaitu sakit kusta. Nah, saat itu ada seorang pembantunya, yaitu seorang gadis kecil dari Israel, yang dia berkata kepada Naaman, bilang begini, kalau tuanku mau sembuh, datanglah kepada seorang nabi yang ada di Samaria itu, yaitu Elisa, saudara. Coba datang ke sana, gitu, saudara. Nah, dia datang. Nah, sebagai seorang yang punya jabatan tinggi, yaitu panglima, dia pikir yang namanya panglima tertinggi tentara kan tinggal ngomong, betul, saudara? Panggil itu datang ke sini dong. Sama dengan seorang yang kaya raya, konglomerat, dia butuh apa tinggal ngomong, saudara. Dia nggak perlu mengerjakan sendiri, cukup panggilin itu suruh ke sini, dia akan datang, saudara. Bahkan seorang nabi pun, pendeta mungkin dia pikir, ayo sini doain saya. Nah, ini yang banyak terjadi, saudara. Nah, kalau kita baca di sini, saudara, Naaman marah. Kenapa, saudara? Ternyata Elisa seorang nabi yang tidak mau diatur. Berapa banyak orang karena uangnya bisa mengatur, memelihara Masiah, mengatur seorang nabi, mengatur seorang hamba Tuhan, mengatur seorang gembala, mengatur seorang pendeta, saudara. Karena dia merasa punya jabatannya tinggi, dia punya juga uang yang banyak, keuangan yang banyak, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Sehingga banyak orang seperti Naaman. Nah, tapi Elisa berbeda. Justru Elisa ngomong, keluar sana, yang nemuin malah Gehazi, pembantunya si Elisa. Makanya tetapi Naaman marah dan pergi serta berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya. Dia berpikir begitu ada pejabat yang datang, bahwa itu panglima tentara Aram yang namanya Naaman, Elisa keluar, saudara. Wes tak doain, sini tak usek-usek sedikit, tak tumpah kita kan. Itu pikirnya Naaman, karena saya kan seorang panglima, saudara. Sehingga dia marah. Sekiranya dikatakan di sini, saudara, aku sadar bahwa setidak-tidaknya dia keluar saja tidak. Saudara yang dikasih oleh Bapak, dia keluar saja tidak, padahal dia seorang yang punya jabatan yang tinggi, seorang panglima, saudara. Dan dia katakan, lalu dia memanggil nama Yahweh Elohimnya, artinya dia berdoa buat saya, tumpang tangan berdoa, ya, menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku dan menyembuhkan kustaku. Konsep inilah yang terjadi, orang yang sakar PDW, maunya aku yang ngatur. Naaman yang ngatur Elisa, bukan Elisa yang ngatur Naaman. Berapa banyak juga anak-anak Tuhan seperti itu, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang gitu, pengennya aku yang mau, Tuhan aku maunya seperti ini, Bapak Yahweh aku maunya seperti ini, Pak Pendeta aku maunya seperti ini, Pak Gembala aku maunya seperti ini. Tapi mau nggak kita belajar seperti yang Elisa lakukan? Elisa malah nggak keluar, malah dia justru menyuruh si Gehazi bilang sama Naaman, suruh mandi di sungai Yordan sampai 7 kali mencelupkan tubuhnya di sungai Yordan. Saudara, 1 poin saja di situ Naaman semaunya sendiri, sakar pengennya dia ngatur, marah, saudara.
Sehingga berapa banyak kalau sampai apa yang dia inginkan tidak dituruti, mutung. Saya punya ide ini, saya punya ini, begitu tidak dikehendaki, tidak diikutin, marah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, berapa banyak yang seperti itu, saudara. Kemudian, saudara, bukan hanya itu, sakar PDW-nya, saudara. Yang kedua, begitu dia disuruh di sungai Yordan, dia berpikir apa, saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh. Naaman berkata kembali, masih ngomong lagi. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada semua sungai yang di Israel? Bayangkan, masih membanding-bandingkan. Dia masih juga mengatur, saudara. Bukankah sungai di Damsyik dan Parpar, sungai di Abana dan Parpar di Damsyik itu jauh lebih bersih, lebih bagus daripada sungai Yordan yang ada di Israel? Ini membanding-bandingkan. Semua orang sudah punya prosesnya, Tuhan mau, tinggal kita ikuti, selesai. Tetapi kita sering membanding-bandingkan dan nawar-nawar sama Tuhan. Dan dia sudah bukan hanya membandingkan, tetapi dia juga ngatur. Dia katakan, bukanlah aku dapat mandi di dalamnya dan tahir? Yang jadi masalah, saudara, apakah yang menyembuhkan itu sungai Yordan? Bukan. Yang menyembuhkan kuasa Bapa Yahweh kalau kamu mau taat. Amin, saudara. Amin. Jadi yang membuat kesemuan itu, dia katakan apa? Bukankah aku bisa mandi di Abana maupun Parpar, dan aku di situ sungai Damsyik jauh lebih bersih, dan aku mandi di situ dan aku tahir. Memang yang membuat tahir sungainya, yang membuat tahir kuasa Bapa Yahweh-nya. Amin. Amin. Dan ketaatannya, mau tidak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mau nggak yang kita lakukan, kerjakan? Seharusnya kalau orang wis sakit gimana? Betul nggak, saudara? Apalagi yang nyuruh Nabi, ya sudah manut saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh nih, banyak orang, Pak, besok jangan makan ini ya. Waduh, kitab suci mencatat nggak boleh makan ini. Alah, nggak apa-apa, sudah tak kuduskan. Coba dokter yang ngomong. Ayo, aduh Pak, Bapak sudah tinggi tensinya, besok jangan makan ya. Oh iya dok, betul gak, saudara? Waktu dikasih tahu belum tentu mau terima, sesuai seleranya sendiri. Nah, sama dengan si Naaman ini, saudara. Silakan mandi di sungai Yordan 7 kali kamu mandi. Itu yang diperintahkan oleh Elisa melalui Gehazi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Nawar. Si Naaman ini nawar, saudara. Dia masih nawar dan malah membandingkan. Coba bayangkan, saudara, kalau seandainya saudara datang, kemudian datang nih, saya tak datang deh ke tempatnya Pak Gembala nih, datang, Pak Gembala tolong doain saya, saudara. Tahu-tahu di luar, di depan pintu, saudara. Saudara, di depan pintu terus dia bilang gini, tahu-tahu yang keluar Imok nih, atau Bu Arik, atau Bu Gembala, atau Rian, Bapak lagi istirahat, besok saja ya. Saudara, kayak apa rasanya? Hah? Bukan cuma sakit, mutong. Betul gak, saudara? Saudara, bisa saja seperti itu. Ini bayangin wis jauh-jauh datang dari Arab, pengen ketemu Elisa, ditemuin saja tidak. Yang kedua disuruh mandi. Terus dia bilang gini, sana mandi, di belakang itu ada kali, atau nyemplung sumur. Walah Pak, sumurku lebih bersih, pancurannya jernih. Orang bisa protes, saudara. Tuhan mau itu kita taat, amin. Tuhan mau kita ngikut apa maunya Bapak Yahweh. Yang penting taat dan setia apa yang Tuhan perintahkan, amin. Jadi yang menyembuhkan Naaman ini bukan sungainya, tetapi yang jelas ketaatannya. Mau gak dia melakukannya seperti yang diperintahkan Elisa? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian berpaling dan dia pergi dengan kemarahannya. Kesel. Berapa banyak anak Tuhan yang seperti itu. Dan akhirnya membanding-bandingkan, saudara. Aku kalau datang ke Pak Gembala itu langsung didoain. Tapi kalau ke sana aku disuruh nunggu dulu. Apalagi kalau sudah banyak tamunya, ngantri. Nah, membanding-banding, belajar. Kita mulai belajar. Naaman melakukannya dan dia adalah orang yang kalau digambarkan sakarpe mau sesuai sendiri seleranya sendiri.
Jadi yang pertama sudah marah. Maunya Elisa mendatangi dia dan langsung mendoakan. Ini maunya Naaman. Yang butuh itu Naaman atau Elisa? Naaman. Ya kamu ikutin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang terjadi. Marah maunya Elisa mendatangi dia dan langsung mendoakan. Ini maunya. Ini banyak orang yang ngatur seperti itu. Ngatur Tuhan. Saudara, mungkin karena Naaman ini seorang panglima tentara yang hebat. Berapa banyak orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, punya segala sesuatu, dia bisa ngatur. Makanya harus gak usah ibadah di sana, ibadahnya datang ke rumahmu. Bisa saja saudara. Apapun bisa dilakukan saudara. Kemudian yang kedua, membanding-bandingkan dan tidak mau diatur. Tadi seperti yang saya sampaikan, dia membanding-bandingkan. Bukankah Abana dan Parpar jauh lebih bagus? Kamu butuh sembuh? Enggak. Jadi yang menyembuhkan bukan sungaimu yang ada di sana, tetapi kuasaku kamu taat apa tidak. Jadi tidak mau diatur. Maunya mandi di sungai sesuai dengan keinginannya sendiri. Coba kalau sekarang terjadi, saudara. Ayo sini Pak Bambang. Pak Bambang mau sembuh, tensinya turun. Nah, misalnya gitu saudara. Pak Bambang silahkan mandi. Itu di situ ada kolam. Aku punya kolam kecil. Pak Bambang bilang kolam. Pak, di rumah saya ada jacuzzinya. Apa nggak lebih bersih? Malah mijit-mijit sendiri. Yang penting itu bukan maunya, hebatnya, bagusnya saudara. Tapi taat apa tidak kita itu dengan apa yang Bapak Yahweh sampaikan. Amin. Amin. Saudara, sama dengan orang mau baptis juga. Wah, baptis aku nggak mau. Dulu saya pernah dengar ada orang mau baptis. Saya mau baptis kalau sungainya mengalir. Kalau sungainya nggak mengalir, nggak mau. Saudara, jadi harus sungai yang mengalir. Ya untungnya kalau sungainya kecil. Kalau sungainya kayak sungai di Kapuas, Kalimantan, pernah kali kente itu saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara yang ya sudah ketaatan itu penting saudara. Nah kita akan lanjutkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya. Kita lanjutkan. Di dalam kitab Filipi 2 ayat 21 kita baca bersama-sama ya. Ya kita mulai belajar bersama-sama lagi aja supaya kita bisa membiasakan diri. 1, 2, 3. Kikulam kepse nafsam yidrosul walau kepse Yeshua Hamasya. Karena semua orang yang mengejar urusannya sendiri, bukan urusan Yeshua. Jadi banyak orang sekarang bisa mengejar kepentingannya dia sendiri. Mau dalam dunia pelayanan, kayak bisnis, kayak apapun. Wis kepentingan, yang penting menguntungkan dengan diri saya, saudara. Yang penting saya bisa melakukan apapun yang kita kerjakan. Jadi banyak orang karena semua orang mengejar urusannya sendiri. Bisa nggak kita menyempatkan waktu sejenak saja untuk Tuhan? Sekarang ini sekali lagi saudara, orang untuk dipanggil Tuhan itu tidak nunggu tua. Orang dipanggil Tuhan tidak nunggu sakit. Orang dipanggil Tuhan itu tidak nunggu kita benar-benar nggak bisa apa-apa. Sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil. Makanya artinya kita butuh Tuhan. Kita butuh Bapa Yahweh, kita butuh Tuhan Yesus Al-Masih. Amin. Yang pasti selalu ada buat kita. Baik kita selama masih hidup ataupun nanti setelah kita dipanggil, pasti kita akan berjumpa. Jadi artinya gunakan waktu yang baik itu saudara. Kita lanjutkan ya. Nah, namun sebagai umat Elohim kita diajar dapat Elohim jangan sakarepe dhewe. Kitab suci mengajar kita supaya kita tidak hidup semaunya sendiri atau sakarepe dhewe. Kita lihat ya. Ini ayatnya. Misrai atau Amsal 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Batak el Yahweh bekali beka wa el binaka al tisair. Yang artinya percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Kitab suci mengajarkan kita sudah percayalah kepada Yahweh dengan segenap hati dan janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada dua hal yang kita harus tahu. Yang pertama saudara, percayalah kepada apa Yahweh dengan segenap hati.
Segenap hati artinya sepenuh hati, bukan setengah hati, apalagi tidak pakai hati. Apalagi tidak pakai hati, saudara. Perhatikan seperti apa yang disampaikan oleh Elisa. Baik Gehazi keluar, bilang sama Naaman, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Sudah lakukan saja, sebenarnya kan tinggal gitu, saudara. Sehingga para teman-teman pasukan anak buahnya Raja Aram, dia katakan gini, bukankah hai Naaman, bukankah seandainya Nabi itu nyuruh lebih berat lagi, pasti kamu akan lakukan. Orang yang sudah sakit, mau disuruh apa saja mesti mau. Betul gak saudara? Ayo sekarang, ayo kita berlomba-lomba minum brotowali. Mau? Saya yakin semua orang mikir, wah pahit. Betul gak saudara? Tetapi begitu orang itu ngalamin sakit dan butuhnya itu, sepahit apapun obatnya ya mesti diminum. Betul gak saudara? Saya gak mau disuntik, saudara. Saya gak mau disuntik misalnya. Tetapi sebesar jarumnya, segede apapun, nak wis sakit, wis rasa apa-apa ya manut. Betul gak saudara? So, itulah yang terjadi. Nah sama makanya anak buahnya Naaman bilang, kalau Nabi itu nyuruh lebih berat, apa enggak kamu lakukan juga? Pasti lakukan. Masa cuma suruh mandi aja enggak mau? Saudara? Nah ini dikatakan bukan setengah hati, apalagi tidak pakai hati. Dafar Elohim mengajarkan kita untuk hal-hal yang luar biasa, saudara. Nanti saya akan putarkan satu kesaksian, sesuatu yang menurut saya ini keajaiban luar biasa. Tadi sebelum ibadah mulai, saya sudah WA-an sama orangnya. Videonya saya upload ya. Oh ya pastor, terima kasih. Dia orang dari Malaysia. Nanti saya tunjukkan videonya. Bagaimana dia mengalami mujizat yang luar biasa. Waktu dia cerita sama saya melihat 30 cm dan gak kelihatan. Bayangin loh, 30 cm itu cuma segini. Dia karena diabetesnya sudah sangat tinggi. Tetapi saya sudah berdoa, mujizat terjadi dengan luar biasa. Nah, sekali lagi percayalah kepada Abah Yahweh dengan segenap hati. Nak percaya sama Tuhan itu segenap hati. Makanya saya sering ajarkan kepada saudara, iman itu dasar dari segala sesuatu. Ifrim atau Ibrani 11 ayat 1. Dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Makanya saya sering nanya, percayakah saudara ada surga? Percaya? Pernah ke sana? Nah itu iman. Kita belum pernah ke sana, tapi saya percaya itu iman. Saudara sudah pernah ketemu Tuhan face to face, saudara. Tetapi saudara percaya, kenapa? Karena saya merasakan Tuhan hadir dalam hidup saya. Amin. Itulah keajaiban, saudara. Nah, percaya kepada Abah Yahweh dengan segenap hati, bukan setengah hati, apalagi tidak pakai hati. Mulai kita pakai hati, saudara, ya. Saudara, mujizat pasti terjadi dengan banyak hal yang luar biasa. Kedua, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, namun bersandar dalam pandangan Dafar Elohim. Artinya tidak semaunya sendiri atau sakarpe dewe, tetapi apa maunya Tuhan. Jadi kita bukan ngatur Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang ngatur hidup kita. Amin. Jadi benar-benar kita tidak sakarpe dewe. Tuhan, saya mau nurut apa maunya Bapak Yahweh dalam hidup saya. Tidak bersandar pada pengertian sendiri, namun bersandar dalam pandangan sesuai Dafar Elohim. Berapa banyak sekarang ini sudah banyak melenceng. Banyak orang yang ditegur melalui Dafar Elohim tidak mempan. Kenapa? Karena dia sudah mulai menguasai dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, bukan Tuhan yang atur. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Abah Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri atau semau gue atau sakarpe dewe, maka apa yang dia akan dapatkan, saudara ya? Apa yang dia perolehkan, saudara? Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yahweh, pasrah total, jujur, saya penuh dengan banyak keajaiban yang Tuhan luar biasa buat. Hebat juga Tuhan ya.
Saya takjub dengan kehidupan yang saya alami. Kok bisa Bapak Yahweh buat dalam hidup saya seperti ini? Nah, kalau orang yang mempercayakan hidupnya kepada Abba Yahweh Elohim beserta Yeshua HaMashiach dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, maka dia akan memperoleh banyak hal. Jadi hidupnya nggak sakar PDW, diatur oleh Tuhan. Sama dengan kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, pasti perusahaan itu punya aturan. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, istirahat jam sekian, tidak boleh terlambat. Ada aturannya semua. Seragamnya ini, pekerjaannya ini, segala sesuatunya sudah dibuat, saudara. Begitu Tuhan, kalau kita ngikutin aturan itu dan rajin, tertib, taat, luar biasa. Makanya orang yang saya selalu katakan, orang yang sering mendapat bonus itu orang yang berprestasi. Jadi kalau kita mau sering dapat kejutan Tuhan, buat diri kita prestasi di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Pasti kita akan sering mendapat kejutan dari Tuhan. Karena kita berprestasi dengan banyak hal yang luar biasa. Kita lihat, maka apa yang terjadi, saudara? Yang pertama adalah Elohim akan mengarahkan dan menetapkan langkah kita. Jadi hidup kita itu diatur. Tiap langkahku diatur oleh Yahweh dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tiap langkahku diatur. Dan yang atur itu Tuhan, saudara. Dan itu pasti mendapatkan sesuatu luar biasa. Saya sering melihat, saudara pernah lihat ada tentara jalan bareng, pernah lihat? Pak tentara itu, entah rame-rame, pak sak batalion atau sak pasukan, atau berdua-dua jalan di misalnya di taksi atau di mana, pernah lihat? Pernah mereka jalan itu tidak beriringan bersama-sama. Selalu pasti. Saya selalu lihat jalannya itu mesti kalau kaki kiri gini semua. Artinya rapi. Saya pikir padahal dia jalan gak diababani, tapi kok bisa rapi ya? Kenapa? Karena itu kebiasaan yang baik yang dia kerjakan. Amin. Sesuatu yang baik. Kalau orang sudah memiliki kebiasaan yang baik, selamanya dia akan baik. Sama dengan gini, saudara. Saudara mau tidur, sudah biasa gosok gigi, nggak gosok gigi enak nggak? Wah, mesti rasanya kok mesti ada yang kurang, ngapain ya? Karena sudah terbiasa, saudara. Itulah yang terjadi. Sama bangun tidur biasanya langsung gosok gigi dulu, terus nggak gosok gigi. Coba saudara temuin orang, kira-kira orangnya ngomong apa? Apa bu? Gue aromanya kayak daun mint, nggak mungkin. Pasti waduh sana gosok gigi dulu, cuci muka dulu, masih gitu saudara. Kenapa? Karena hal yang baik yang kita kerjakan sesuatu. Saudara biasa bangun tidur nomor satu doa, nggak doa, coba mesti kok ada ya. Sama begitu saya naik mobil saja atau naik motor, biasa sudah doa dulu, belum doa sudah jalan mungkin hanya beberapa langkah. Ada apa ya? Oh iya saya belum doa. Mesti ada terasa. Kenapa? Karena itu menjadi satu kebiasaan yang baik. Jadi Elohim akan mengarahkan dan menetapkan langkah kita. Jalan kita itu yang atur Tuhan. Kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini. Saudara, itu yang sudah diatur oleh Tuhan. Yang Misrai pasal 3 ayat 6. Ya, Misrai pasal 3 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bekal derakeka daehu wehu yasar orkhoteka. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Akuilah dia, akuilah Bapak Yahweh dalam segala jalannya. Wah, jalannya Tuhan luar biasa. Saya dituntun luar biasa. Maka kita akan diarahkan jalan kita kepada Bapak Yahweh. Amin. Amin. Mesti dituntun. Banyak keajaiban, saudara. Yang kadang bagi kita itu mustahil, nggak mungkin ini bisa terjadi, nggak mungkin ini begini. Tapi keajaiban demi keajaiban itu akan terjadi. Selama kita hidup tidak sakar PDW, saudara yang dikasih tidak semaunya sendiri. Karena kita itu ada yang mengawasi. Kita ini ada karena Bapak Yahweh sayang sama kita. Amin. Tadi Rio udah bilang, anak Nume Yuhadim, kita itu sangat istimewa. Bayangkan penduduk bumi itu udah 6 miliar, hampir lebih mungkin. Tapi kok kita yang bisa mengenal kebenaran namanya yang kudus. Itu kalau bukan kita itu istimewa, nggak mungkin. Kenapa kita yang dipilih dari miliaran orang? Makanya anak Nume Yuhadim, saya ini sangat istimewa, kita ini sangat istimewa.
Oleh sebab itu akuilah jalannya dia dalam segala jalanmu. Aku itu Tuhan, aku butuh Engkau, aku mau melangkah Engkau, aku mau taat sama dengan Engkau, aku mau jalan seperti Engkau. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dan itu akan terjadi dengan luar biasa. Maka dia akan mengarahkan jalanmu. Akuilah dia dalam segala. Jadi setiap jalan kita tetap akui bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Bapa Yahweh, kita butuh Yesua sepanjang hari kita ini. Yang kedua saudara, yaitu Elohim akan memberkati dan memelihara kita. Nah, orang yang tadi saya sampaikan kepada saudara, yaitu orang yang mempercayakan hidupnya kepada Bapa Yahweh bersama Yesus Masih dan bersandar kepadanya, maka pasti Elohim atau Tuhan itu akan memberkati dan memelihara kita. Pasti dipelihara. Nggak mungkin yang orang lain saja dipelihara, apalagi kita yang anaknya. Amin. Saya beri contoh. Bapa Yahweh itu sang pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan matahari. Apakah matahari hanya buat kita? Siapapun juga bisa menerima, tetapi kita memiliki hak teristimewa. Dia menciptakan segala sesuatu, tapi kenapa kita tetap mendapatkan hak yang teristimewa dari Bapa Yahweh? Kenapa? Sudah karena Elohim akan memberkati kita dengan luar biasa. Seringkali kita dibuat berbeda dengan yang lain. Saudara, kita dibuat berbeda dengan yang lain. Makanya sekarang saat ada tamu, ada apa, saya bilang wis, nak boleh tak bawa ke ladang, wis sana ngambil. Dulu temen Ariel, temen kuliah datang, saya bilang gini, Om mau metik kul, silahkan metik, tapi jangan sedikit. Loh, saudara, kalau saya dulu tidak bilang jangan banyak ya, enggak. Kalau metik jangan sedikit, artinya ya banyak. Udah petik aja yang banyak, nggak apa-apa. Saya juga nggak mungkin rugi kok, karena nanti mesti tanam lagi, numbuh lagi. Amin. Syukur kalau mau cabai gaduh di sana, sepuasnya wis. Ayo sak jemaat silakan datang, boleh gaduh cabai sak puase. Loh, mau bawa pulang itu apalagi gaduh, ya kan? Saudara, nah saudara yang dikasih, Elohim akan memberkati dan memelihara kita. Kita lihat ayatnya ya. Bamidbar atau Bilangan 6 ayat 24. 1, 2, 3. Yevareha Yahweh b'Yisrael. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bukan hanya memberkati, tapi juga memelihara. Amin. Barang sesuatu yang dipelihara, dirawat itu pasti karena disenengin. Paham saudara? Saya punya sesuatu yang bagus karena saya rawat, saya pelihara, karena saya seneng, saudara. Kalau nggak seneng nggak mungkin dirawat, dipelihara. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, Aba Yahweh besim Yeshua Masih menyertai sampai selama-lamanya. Amen. Jadi bukan hanya diberkati, dipelihara, tetapi disertai sampai selama-lamanya. Makanya nggak perlu takut. Orang mau ngomong apa, situasinya mau apa, yang jelas selama saya pegang daftar Elohim dan taat setia, pasti saya dipelihara dan dilawat, disertai selamanya. Amin. Lembah kekelaman saja, lembah bayang maut saja disertai, apalagi di tempat yang nyaman. Saudara, inilah perbedaannya kalau kita mau sungguh-sungguh. Matius 20. Nah, Matius pasal yang ke-28 ayat 20b. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wahine anoki eyeh imaken at akali dasanim leet khetha olam. Amin. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa, sampai kesudahan zaman. Amin. Ada nggak Tuhan yang seperti ini? Dia katakan apa? Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa. Umur kita 80 tahun, 80 tahun Tuhan selalu ada buat kita. Saudara, sampai kapan saudara? Sampai sepanjang masa, bersamamu sepanjang masa, sampai kesudahannya zaman. Artinya sampai akhir zaman Tuhan selalu menyertai kita. Kuncinya selama kita taat dan setia. Amin. Kuncinya selama kita itu taat dan setia kepada Bapa Yahweh. Nah, sebelum nanti saya akhiri, karena saya nanti akan putarkan satu kesaksian, saya undang dulu semuanya bangkit berdiri. Hiduplah jangan sak karpe dewe, ya. Tetapi kita hidup menurut jalan dan aturannya Tuhan, ya.
Kita baca dulu ini ya, bersama-sama baru duduk. Nah, saat baca bersama-sama ya, kelihatan? Amin. Yuk, 1, 2, 3. Menjadi umat Elohim yang tidak sakar PDW, namun selalu mengikuti jalan sesuai daftar Elohim dengan taat dan takut akan Allah Yahweh bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Nah, sebentar sebelum diputar videonya, nah beberapa waktu yang lalu, saudara, jadi pas tanggal 1, jadi hari Minggu itu tanggal 2 Minggu ya, hari Minggu saya dihubungin. Nah, ini namanya Arif Aksili dari Sarawak, dari Malaysia. Dia sudah saya baptis beberapa bulan yang lalu saat masih pandemi secara virtual, karena nggak mungkin saya ke Malaysia, situasinya yang nggak memungkinkan. Tapi selang beberapa lama lost kontak, saudara, dan tapi sering dia mengikuti ibadah kita, entah YouTube atau apapun. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu dia masuk rumah sakit, dan semua video dia di rumah sakit dikirim ke saya. Terus dia bilang, "Pastor, tolong doain saya." Dia istilahnya dalam kondisi yang sangat lemah. Nah, kemudian malam itu juga saya doakan dia. Saya berdoanya saja tidak di rumah, saya berdoanya di depan rumahnya Ari, Mbah Koyo. Saya di rumahnya Mbah Koyo, dan di depan persis saya masih duduk di situ, saya doain dia. Nah, waktu saya doain, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, keajaiban demi keajaiban terjadi. Nah, dia saya saksikan saya kena diabetes dan sangat tinggi, dan itu benar-benar sampai dia bilang penglihatan saya sudah kabur. Penglihatan saya sudah kabur sampai cuma jaraknya 30-an cm. Waktu telepon sama saya doain. Dan saya doa malam itu juga, malamnya saya sampai rumah, dia WA-an chatting sama saya, semuanya Tuhan ubahkan. Dan bahkan paginya dia berubah total, saudara. Nah, itu keajaiban. Makanya kuasa Bapak Yahweh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, ini barusan juga saya izin dulu tadi. Saya bilang gini, "Shalom Aleichem Arif." Saya bilang gitu, "Rif, kesaksian kamu yang kemarin dikirim mau saya putar di gereja biar menjadi berkat." Terus dia bilang, "Mungkin lens saya kurang bagus." Artinya kan tadi saya miss call, "Iya gak apa-apa." Terus dia bilang, "Haleluya Bapak Pastor." Dia katakan gitu, "Haleluya Bapak Pastor." Dia bilang gitu. Nah, terus beberapa kali dia voice note ke saya, saudara. Nah, ini saya bilang, "Pokoknya amin ya Bapak ya berkati." Terus saya bilang, "Amin." Dia voice note beberapa kali, dan sampai akhirnya, "Terima kasih Pastor." Saya bilang, dia masih minta dukung doa supaya semuanya disehatkan sempurna. Artinya benar-benar pulih seperti sedia kala. Dia sampai gitu. Sekarang ya tetap yang namanya penyakit, sekalipun udah langsung sembuh, tapi kan proses, saudara. Nah, saya pengen semuanya normal. Saya bilang, "Ya, saya doakan Arif nanti habis ibadah ya. Saya call habis ibadah." Dia bilang, "Terima kasih Pastor." Nah, kita lihat videonya. Ini saya dikirimin video itu kaget. Saya pikir dia buat pesta, ternyata dia buat ibadah ucapan syukur, dan orang diundang banyak, saudara-saudaranya. Diundang saudara-saudaranya itu banyak, dan dia ceritakan bahwa Yesus HaMashiach menyembuhkan dia. Coba di Google. Ya, kalau suaranya nggak jelas wajar. Ya. Nah, ini orangnya. Ya, kalau nggak begitu cuma sedikit nggak apa-apa, karena logatnya Malaysia. Itu saya badan saya 2-3 hari inilah sama syukurlah pada Tuhan. Saya mempercayai Adonai Yeshua HaMashiach dalam hidup saya. Bersyukur kepada terima kasih orang yang berjemaat dengan Tio sudah menolong menang menjadi sebuah ini bagi saya. Tuhan bersyukur ini semua saya tidak memilih lah tentang. Jadi saya mau cerita sedikit saja, tidak lama lah. Jadi kejadian ini berlaku kurang lebih 1 minggu lebih, jamak tidak 1 minggu lah. Tiba-tiba saya merasa badan saya itu apa tuh letih, itu apa tuh tenggorokan, itu binatang, macam orang yang berpuasa tidak makan tidak minum.
lemah betul-betul kadang sudah itu kalau malam itu buat hidung saya sudah tidak tahan itu tidak tahan menahan rasa sakit itu saya pergi dengan dokter lah itu cek sana tiba-tiba dokter cakap saya ini kena itu kencing manis kalau orang biasa orang normal ya 6 sampai 11 tapi saya ini cek dokter kena cek saya itu 31 saya punya ambulan dalam badan saya. Jadi sudah saya pergi BMC sudah dirujuk dengan IHET sana itu badan itu tidak merasa berubah sudah itu untuk petang. Saya tidak ingat berapa hari bulan itu petang. Jadi saya kalau kita itu apa itu sendiri itu kita tahu bahasa badan kita bagaimana kalau kita sudah tidak mampu, bagaimana kalau kita telah menyerah sudah. Jadi itu yang saya rasa itu. Saya agak-agak saya tidak dapat lebih dari 1 minggu. Memang saya sudah game over sudah tidak dapat lanjut itu sebab betul-betul sudah itu obat tenang betul dalam badan saya. Jadi petang itu saya menang. Oke, singkat. Jadi memang nggak sampai habis sempurna karena yang dikirim ke saya cuma 50 menit, artinya 2 menit 50 detik saudara. Nah intinya saja begini saudara yang dikasih. Jadi Arif ini memang beberapa minggu sebelum tahun baru itu dia wis kondisinya kritis. Makanya tadi dia saksikan saya memang harus menyimak karena bahasa sekalipun bahasanya ya Indonesia Melayu tapi tetap berbeda. Kadang kita nggak ngerti bahasanya, tapi nggak apa-apa, yang jelas paling tidak intinya dia saksikan bahwa dia gulanya kalau normal di sana dihitung 6, standarnya 6, dia sudah 31. Berarti saudara bayangkan berapa kali lipatnya. Saya nggak tahu nah hitungan gula sakit gula itu berapa biasa. Ini kan 200 berapa gitu ya? 100. Anggaplah kalau normalnya orang itu 50. Ini kali berapa? 150. Nah, 150. Nah, ini berarti kalau di sana 6 kali 31 berarti berapa? 5 kalinya. 150 kali 3 kali 5 berapa? 750 saudara. Makanya wajar sampai dia bilang saya wis mual, wis gak bisa, wis gak ada harapan. Intinya begitu saudara. Tetapi puji Bapak Yahweh, puji Yesus masih ada disaksikan bahwa Bapak Yahweh menolong dia. Makanya dia tadi saya pikir saya waktu WA sama dia, nih saya bilang begini, selamat malam pastor, ini adalah kesaksian saya selama tadi atas kesembuhan saya dari diabetes sebab doa Bapak Pastor. Elohim beri saya mujizat kesembuhan melalui doa Bapak. Bapak Yahweh memberkati, amin. Kesaksian saya yang tadi sudah gitu. Saya bilang sehat terus ya. Glukosa darah ya memang turun lebih setengah tapi masih tinggi. Tapi tolong doakan terus. Saya support dia, saya doakan. Sampai saya tanya begini, ini acara ibadah atau pesta? Lah soalnya makanannya banyak. Mau sakit diabetes kok makanannya banyak kan gitu toh saudara. Tadi saya bilang gitu, saya sengaja undang family makan sama mengucap syukur supaya saya dapat bersaksi mujizat Tuhan Yesus dalam hidup saya. Amin. Jadi sekali lagi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh bahwa kuasa Bapak Yahweh Elohim itu tidak dibatasi jarak, ruang dan waktu. Amin. Di sini dengan di Malaysia jaraknya mungkin jauh, bedanya 1 jam, tapi jaraknya jauh saudara. Tetapi kuasa Bapak Yahweh tidak dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Nanti videonya ini saya share di grup. Saudara tinggal download, saudara bisa sharekan ke yang lain karena saya sudah izin ya. Jadi saudara juga bisa dapatkan. Nanti kalau saudara yang butuh bisa hubungin saya, nanti saya share. Saudara simak sendiri baik-baik sendiri. Banyak hal keajaiban. Nah sebenarnya juga hari ini mamanya Mas Darius mau kesaksian kesembuhannya yang tidak jadi operasi. Cuman hari ini malah gak berangkat ya, rewang dia sudah nggak apa mungkin next time. Tapi banyak hal mujizat di tempat ini terjadi luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah apa? Yahweh Elohim Yesus Masya, Tuhan yang Maha Dahsyat. Amin. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh Elohim Yesus Masya memberkati. Saya undang worship leader, singer, pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian untuk masuk dalam hadiratnya. Ya, kita angkat pujian dulu untuk kita masuk dalam hadirat Bapak Yahweh.
Ya, kita angkat pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh lebih dalam lagi. Kita angkat pujian untuk masuk dalam hadirat-Nya. Ya, kita angkat pujian baru Ata Yahweh. Ata Yahweh Elohim